Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanova Ade Rahmadani, NIM 1815088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang graf pohon. Definisi pohon atau tree merupakan salah satu bentuk khusus dari struktur suatu graf. Misalkan A merupakan sebuah himpunan berhingga simpul atau vertex pada suatu graf G yang terhubung. Suatu graf terhubung yang setiap pasangan simpulnya hanya dapat dihubungkan oleh suatu lintasan tertentu. Maka, graf tersebut dinamakan pohon. Dengan kata lain, pohon atau tree merupakan graf tak berarah yang terhubung dan tidak memiliki sirkuit. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh dari gambar tersebut. Gambar G1 dan G2 adalah pohon, sedangkan gambar G3 dan G4 bukan pohon. Kenapa G3 dan G4 bukan pohon? Karena G3 dan G4 memiliki sirkuit. A ke D dapat langsung ke E, dapat dihubungkan dengan B. Jadi, dikatakan G3 dan G4 bukan pohon. Selanjutnya, hutan. Apakah hutan atau forest? Yaitu kumpulan pohon yang saling lepas. Graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Dan perhatikan di bawahnya, hutan yang terdiri dari 3 pohon. Selanjutnya kita wajib mengetahui macam-macam sifat-sifat pohon. Sifat-sifat pohon, misalkan G sama dengan dalam kurung V, E adalah graf tak berarah, sederhana, dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. Pernyataan yang pertama, G adalah pohon. Ekuivalen ya. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang keempat, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N-1 buah sisi. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Dan yang keenam, G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema-teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Macamnya, yang pertama, ada pohon merentang atau disebut spinning tree. Pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutuskan sirkuit di dalam graf. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Untuk selanjutnya, aplikasi pohon merentang, yaitu jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota, sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Perutaian atau routing pesan pada jaringan komputer. Yang ini A adalah router dan yang B subnetwork. Itu contohnya ya. Selanjutnya ada pohon merentang minimum. Graf terhubung berbobot mungkin mempunyai lebih dari satu pohon merentang. Pohon merentang yang berbobot minimum dinamakan merentang minimum atau minimum spinning tree. Dalam menentukan minimum spinning tree dari suatu graf terhubung, kita dapat menggunakan dua cara,
yaitu dengan algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Selanjutnya, ada pohon berakar. Pada suatu pohon yang sisi-sisinya diberi arah sehingga menyerupai graf berarah, maka simpul yang terhubung dengan semua simpul pada pohon dinamakan akar. Pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar, maka pohon tersebut dinamakan pohon berakar atau rooted tree. Contohnya ada di bagian kanan. Graf di sebelah kiri adalah graf pohon. Dan dua graf pohon di sebelahnya adalah graf pohon berakar yang menjadikan titik A dan titik C sebagai akarnya. Selanjutnya, ada terminologi pada pohon berakar. Yang pertama, anak atau child atau children, dan orang tua atau parent. BCD adalah anak dari simpul A. Perhatikan gambar di samping ya. A adalah orang tua dari B, C, maupun D. Yang selanjutnya ada lintasan atau path. Gambarnya ada di samping kanan. Lintasan dari A menuju J adalah A, B, E, dan J. Dengan panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Lalu selanjutnya, saudara kandung atau sibling adalah saudara kandung E, tetapi G bukan saudara kandung E karena orang tua mereka berbeda. Bisa dipahami ya, karena gambarnya sangat jelas. Lalu selanjutnya, subpohon atau subtree. Yang dilingkarin itu sudah menunjukkan. Lalu selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Jika derajat A adalah 3, derajat B adalah 2, derajat D adalah 1, dan derajat C adalah 0. Jadi, derajat yang dimaksud adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari semua simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di samping berderajat 3. Selanjutnya, ada daun atau leaf. Simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, dan L, M adalah daun karena tidak mempunyai anak lagi atau tidak bercabang lagi. Dan selanjutnya, aras, level atau tingkat. Kita perhatikan di gambar. Jadi kita ketahui bahwa yang paling awal atau yang paling atas itu yang paling sedikit. Jadi yang A itu 0 dan seterusnya, yang B, C, dan D itu 1, tingkat 1, dan E, F, G adalah tingkat 2, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah tinggi atau height atau kedalaman atau depth. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Pohon di atas mempunyai tinggi 4 karena banyaknya tingkat ada 4 dan maksimumnya 4, maka tingginya 4. Selanjutnya, pohon berurut atau ordered tree adalah pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting. Sudah diketahui di gambar ya. Selanjutnya ada pohon and array, adalah pohon yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak N buah anak.
Contohnya, sentence beranak 4 dan bercabang. Bisa kita lihat di gambar ya. Dan selanjutnya ada pohon biner atau binary tree. Adalah pohon n-array dengan n sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul di dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 anak. Dibedakan antara anak kiri dan anak yang kanan. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Selanjutnya ada pohon biner seimbang, yaitu pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal 1. Terdapat gambar di bawahnya. Bisa kita simpulkan bahwa T1 dan T2 itu seimbang karena cuman beda selisih dikit ya, selisih 1. Terus yang T3 bukan, karena selisihnya banyak sekali dibandingkan dengan T1 maupun T2. Yang selanjutnya ada terapan pohon biner, pohon ekspresi, misal dalam kurung A plus B dikali dalam kurung C per dalam kurung D plus E tutup kurung. Pohon pengambilan keputusan. Contohnya ada dalam gambar di bawahnya. Pohon keputusan untuk mengurutkan 3 buah elemen itu yang kanan gambarnya. Penggunaan pohon dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil contoh dari aliran air PDAM dari pusat PT PDAM-nya, lalu disalurkan ke berbagai blok, di antara blok 1, blok 2, blok 3, ataupun seterusnya. Lalu dalam per blok pun disalurkan lagi ke pelanggan, dan blok 2 pun juga sama, disalurkan ke pelanggan-pelanggannya, dan blok 3 pun juga sama, disalurkan ke pelanggan-pelanggannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan.